Halo kawan pajak sekalian, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kawan pajak dalam podcast 327 di Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Terkini. Nah, gimana nih kabar kawan pajak sekalian? Semoga kawan pajak sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat ya menjalani aktivitas-aktivitasnya. Nah, di episode kali ini kita, atau lebih tepatnya saya, sudah ditemani oleh salah satu narasumber dari KPP Pratama Curup yang sangat expert nih di bidangnya. Beliau yaitu fungsional penyuluh KPP Pratama Curup, Kak Irwansyah. Halo Kak Irwan. Halo Nata, halo kawan pajak semua. Iya, gimana Ya, kabarnya Kak? alhamdulillah baik Nata. Baik Oke, ya Kak ya. Nah, kita kan di sini mau bahas tentang serba-serbi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ya Kak ya? benar sekali Nata. Benar ya. Sebelumnya Kakak udah lapor SPT belum? Wah, sudah dong pastinya Nat. Ya, dan satu lagi saya ucapkan juga kepada kawan pajak semua, terima kasih banyak atas ya pelaporan yang sudah dilakukan tepat waktu. Dan untuk saat ini juga Ditjen Pajak sudah merekod bahwa hampir lebih dari 10 juta wajib pajak itu sudah lapor SPT tahunan Nat. Gitu, tepat Wah, waktu. Ya, luar gitu kita ucapkan biasa. terima kasih. Gitu. Angkanya 10 juta ya, Kak ya, Iya, sampai 10 dengan saat juta. ini. Iya, sampai saat ini. Oh, Lebih cukup kurang seperti itu. besar ya angkanya. Iya, Oke. gitu. Ini kan kita mau bahas tentang pelaporan SPT tahunan. Mungkin kita kupas dari awal dulu ya, Kak ya. Iya, pastinya Mungkin dong. kita mulai dari jenis SPT-nya. Iya. Kira-kira jenis SPT tahunan itu apa aja, Kak? Oke, jadi jenis SPT tahunan yang mungkin pada kawan pajak tahu semua juga, itu bergantung dari objek penghasilannya dari mana gitu. Kalau untuk pelaku usaha, pelaku pekerjaan bebas, nah usaha itu ya dia dagang ya contohnya Mm-mm. ya. Kalau pekerjaan bebas dia itu menjual jasa atau skillnya gitu kata orang. Mungkin kayak dokter, mungkin kayak desainer gitu ya. Nah itu menggunakan 1770 SPT-nya. 1770, Nah, oke. untuk yang hanya dari pemberi kerja, yang bekerja dari pemberi kerja saja, itu bisa menggunakan 1770 ada ujungnya nih, S dan SS. Di Oh, mana oke, oke. untuk S di atas 60 juta penghasilan kotornya, yang di bawah 60 juta bisa menggunakan SS, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Mm, Kira-kira nih sebelum pelaporan, mm. apa saja yang perlu disiapkan wajib pajak nih? Oke, jadi apa saja nih kawan pajak? Jadi biar datang misalnya mau lapor sendiri atau mau lapor ke kantor pajak itu yang harus disiapkan. Yang pertama adalah ya penyiapan bukti potongnya sendiri, bukti potong pajak terutama ya gitu dari Hmm, pemberi kerja seperti itu atau pemberi penghasilan. Nah, yang kedua itu bukti setor ketika kita memang kalau kita ada setoran sendiri seperti itu pajaknya. hmm. Terus yang jangan lupa yang sering kawan pajak lupa juga nih Kunat, itu adalah EVIN. Nah, EVIN ini Oh, adalah kode yang Evin. diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu secara online Mm-mm. melalui DJP online gitu. Oh, Evin ya, Kak ya. Iya. Nah, kayaknya sering kita temui nih kawan pajak nih banyak yang lupa, Kak. Oh iya, Terkait itu. Evin, misalnya dia udah aktivasi sebelumnya, tapi Lupa ya. karena setahun sekali, jadi dia lupa nih Ya, angkanya benar kan, Kak. seperti itu ya. Kira-kira gimana cara kita mengajukan permohonan Evin mau pertama kali ataupun sudah pernah aktivasi sebelumnya? Oke, jadi untuk yang lupa EVIN, jadi kawan pajak itu bisa melakukan atau datang ke kantor pajak langsung, terdekat ya, di mana aja gitu. Nah, dan bisa juga melalui media sosial kantor pajak. Contohnya kalau di kantor pajak Curup bisa di WA Helpdesk atau media sosial kita yang lainnya. Tetapi untuk yang aktivasi, nah jadi agak berbeda. Karena aktivasi dulu kita ada zaman COVID diperbolehkan melalui online. Nat. Nah, Oke. semenjak COVID berakhir, itu kita tutup untuk aktivasi EVIN. Sehingga untuk aktivasi EVIN harus ke kantor pajak langsung, yang terdekat ya terutama gitu. Oh, seperti itu ya, Kak, ya. Iya, Berarti, untuk aktivasi pertama kali Evin itu benar. harus ke kantor pajak terdekat, Iya, harus datang harus. langsung ya, Kak, ya. Benar. Tapi kalau misalnya dia lupa Lupa. Evin, Ya, bisa ngechat ya, lewat email bisa juga bisa ya, Kak, juga ya. gitu. Oke. Lalu itu tadi kan Kakak ada bilang bukti potong dan Iya. bukti setor. Nah, iya. Kira-kira boleh dijelaskan lebih detail nggak, Kak? Oke. Untuk kawan pajak semua, untuk bukti potong pajak ya. Jadi bukti potong pajak ini adalah
sebuah dokumen yang diberikan dari pemberi penghasilan gitu. Artinya tempat kita bekerja. Kalau Hmm. kita sendiri di instansi ya, Nat ya. Kalau kawan pajak semua itu tergantung dari pemberi kerja yang mana, yang itu memberikan data-data terkait pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri 17 bukti potong itu ada namanya 1721A1. Mm-mm. Nah, bukan info A1 ya. Tapi A1 itu adalah untuk bukti potong dari pemberi kerja yang bersifat swasta, Oh, bukan swasta. instansi. Nah, Oke, kalau oke. untuk instansi seperti kita, Nat, itu disebut atau lebihnya 1721A2 A2, gitu. oke. Nah, itu untuk bukti potong ya. Sehingga kalau untuk bukti setor, nah itu adalah ya apa namanya karena kita self assessment ya nah, perpajakan kita semenjak reformasi itu bahwa kewajiban itu ya kita hitung sendiri. Nah, ketika memang kita ada yang harus dibayar, ya kita setor. Itulah bukti setor. Mm-mm. Nah, contohnya itu adalah misalnya kalau kita pelaku usaha ya. Mm-mm. Nah, itu bisa melakukan pembayaran PPh final sesuai PP 23 atau sebenarnya terakhir diganti dengan PP 55 tahun Oh, oke. 2022 gitu. PPh final dengan omset tertentu ataupun bisa juga kalau dia sudah melewat 4,8 miliar atau sudah nggak bisa lagi pakai PP 55, dia bisa pakai perhitungan pasal 17 Undang-Undang PPh, yang Hmm. dimana dia setor PPh pasal 25-nya seperti itu. Nah itu Oh. bukti potong dan bukti setor Oh, bukti gitu. potong dan bukti setor. Tadi kan sudah dijelaskan tentang apa yang perlu disiapkan, Iya, mm-mm, terus tentang EVIN juga, jenis mm-mm, SPT-nya juga. iya. Nah, kira-kira tata cara pelaporannya gimana tuh, Kak? Oke, jadi untuk pelaporan dulu sendiri, ya, kita harus tahu dulu medianya seperti apa. Yang pertama bisa melakukan secara manual lah. Kalau zaman dulu ya kita masih manual. Mm-mm. Dan juga saat ini itu sudah diberikan fasilitas melalui online. Nah, tapi ingat, kawan pajak semua juga bahwa kalau manual ya kita harus ya prepare, terus antri, terus ke kantor pajak juga langsung. Yang itu pasti sangat apa ya memberikan waktu yang panjang itu kan. Ya nggak bisa kita ibaratnya kalau kita dagang kita harus ninggalin dagang kita. Wah, ya kan rugi nanti. Rugi Iya, dong. rugi dong. Gitu. Nah, artinya untuk manual ini itu sebenarnya ya kita sudah coba alihkan ke melalui online tadi Nat, yang namanya pelaporan melalui online. Bisa melalui website kita Hmm. djponline.pajak.go.id. Oh, DJP Nah, online. untuk jenisnya sendiri, untuk yang pelaku usaha tadi, Nat, contohnya itu yang 1770, Mm-mm. nah itu bisa melalui e-form namanya, DJP Mm. Online. Kalau yang dia dari pemberi kerja saja, itu melalui e-filing. Nah, misalnya kalau dia bekerja sama pedagang, gimana nih? Kita pakai yang e-form, karena patokannya ketika ada usaha, kita harus pakai 1770 dengan e-form seperti Oh, itu. walaupun dia pekerja Iya, pegawai gitu. gitu. Jadi ketika memang dia ada usaha, misalnya kayak kita nih, kita ada usaha, kita ada juga kerja di instansi atau pemberi kerja, nah kita harus lapor lewat 1770, nggak boleh pakai S lagi atau SS seperti itu. Hmm. Nah, terus untuk tata caranya yang kamu tanya tadi, Mm. Nat, itu sebenarnya kita nggak bisa jelaskan di ini, karena memang kita sudah buat juga tutorialnya di Di media YouTube sosial ya. YouTube kita. Nah, nanti bisa kawan pajak lihat sendiri untuk tutorial lengkapnya seperti apa. Untuk lapor yang 1770, 777S, ataupun 1770 SS. SS Oh, gitu. seperti itu ya, Kak ya. Iya, Berarti tadi untuk yang pelaku usaha bisa lapornya lewat e-form iya, Ivom. dan misalnya dia pegawai swasta maupun ini bekerja di instansi itu Iya, bisa lapor di e-filing. e-filing saja Untuk gitu. tata cara pelaporannya silakan kepoin Iya, YouTube KPP Pratama Curup ya. iya, siap. Oke. Nah, nanti kan setelah kawan pajak lapor SPT tahunan di pajak.go.id itu Hmm, ada BPE. BPE itu bukti penerimaan elektronik. elektronik. Nanti dikirimkan ke email yang terdaftar, email kita yang aktif, atau bisa dilihat langsung di akun kawan pajak yang di pajak.go.id. Nah, itu pernah saya lihat Kak, itu Mm-mm. terteranya di BPE-nya itu status SPT-nya itu nihil, Mm-mm. kurang bayar, atau Iya. lebih bayar. Nah, Itu mungkin boleh dijelaskan ke kawan pajak sekalian, Kak? oke. Jadi, nah ini kalau tadi kawan pajak sudah melakukan tutorial secara benar, nanti keluar BPE yang disebutkan sama Mbak Nata tadi. Nah, ada statusnya. Nah, apa itu status SPT? Nah, status SPT itu adalah kesimpulan sih kalau kata menurut saya adalah kesimpulan atas data pajak yang di mana perhitungan dari wajib pajak sendiri, karena ini self assessment, itu terhadap kewajiban perpajakan yang sudah ia bayar ataupun yang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya seperti itu.
Nah, ibaratnya kayak gini, kalau kita hitung pajak kita adalah 100, yang kita bayar contohnya adalah apa 100 juga, nah itu kan berarti ada nihil seperti itu. Oh, Nah, nihil itulah sama seperti itu. ya. Iya, atau yang dipotong pemberi kerja juga 100. Nah, itulah intinya kenapa ada muncul ya tadi, 1 juta ada 3, ada nihil, ada lebih bayar, ada kurang bayar gitu. Oh. Itu persandingan gitu, penyandingan antara pajak berutang yang dia hitung sendiri berdasarkan yang sudah ia lakukan. Baik itu dipotong ataupun yang dia bayar sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi itu kan yang nihil kan, Kak? Iya, Tadi kalau contoh ya misalnya gitu. dia Iya. dipotong atau membayar sendiri 100 juta misalnya, terus terutangnya 100 juta berarti nihil nih Iya, statusnya. iya. Nah, kalau misalnya dia itu lebih bayar, Nah, itu lebih bayar. gimana, Kak? Oke. Jadi kalau kondisi lebih bayar adalah ketika PPh terutang atau pajak yang dia hitung sendiri di SPT-nya ya, SPT tahunannya, itu lebih kecil dari yang sudah ia dipotong pemberi kerja ataupun yang dia bayar sendiri. Nah, gitu. Contohnya saya tadi, kalau contohnya adalah PPh terutangnya adalah setahun 100 juta, yang dia dipotong sama pemberi kerja 120 juta. Ada kelebihan gitu, dipotongnya kelebih sehingga bisa memintakan lagi. Namanya disebut tadi lebih bayar gitu. Nah, jadi untuk informasi juga, kini sekarang sudah ada Per 5 atau Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5 Tahun 2023 dan SE untuk penegasannya juga SE 10 Tahun 2023 yaitu mengenai percepatan pengembalian lebih bayar nih, Nat, gitu. Jadi untuk pengembalian lebih bayar juga itu sebenarnya ada dua untuk orang pribadi ya, Nat ya. Itu bisa melakukan restitusi dan juga pengembalian pendahuluan. Nah, untuk yang restitusi itu lama sekali, Nat, prosesnya sampai 1 tahun. Gitu. Waduh. Nah, untuk yang pengembalian pendahuluan itu bisa hanya 15 hari kerja saja. Nah, dengan Per 5 ini, ketika wajib pajak memilih lebih bayarnya itu dikembalikan melalui mekanisme restitusi, dengan Per 5 ini bisa dialihkan ke pengembalian pendahuluan aja, Nat. Nah, sangat efisien berarti kan. Jadi yang ibaratnya dari 1 tahun. wajib pajak mintanya setahun dikasih 15 hari kerja aja gitu. Iya. Nah, itu melalui Per 5 ini, Nat, gitu. Dan ini juga sedang berlangsung terus-menerus ke depan nanti gitu. Dan ya tadi untuk ini merupakan adalah sebuah komitmen dari pemerintah kita atau dari perpajakan juga ya, yaitu untuk selalu memberikan layanan yang maksimal kepada wajib pajak. Dan pastinya yaitu menyederhanakan lah ya administrasi yang dimana dari 1 tahun, ya kenapa harus 1 tahun kalau bisa 15 hari kerja saja gitu. Nah, dan ingat juga bahwa untuk SPT yang bisa dikembalikan dalam pengembalian pendahuluan ini, yang dalam 15 hari kerja itu untuk OP maksimal 100 juta aja, nah gitu. Jadi kalau yang minta 1M tetap ada prosedur yang tidak bisa dimintakan dengan pengembalian lebih cepat gitu. Oh, seperti itu ya, Kak kalau ya. untuk lebih bayar. Untuk lebih bayar. Kalau untuk kurang bayar, Kak? Untuk kurang bayar, nah ini berarti berbanding terbalik dengan lebih bayar gitu. Yang dimana berarti perhitungan PPh atau pajak tahunan dia yang di SPT itu lebih besar daripada yang sudah dia bayar ataupun yang dipotong dari pemberi kerjanya gitu. Contoh kalau dia 100 juta perhitungan pajaknya, yang dia atau yang dia potong atau yang dia bayar itu hanya 80 juta. Sehingga untuk itunya ada 20 juta 20 dong. juta. Nah, dia harus setor lagi gitulah. Karena memang itu tadi, karena memang kita konsepnya ada self, jadi dia hitung sendiri nih berapa pajak dia sesuai dengan aturan perpajakan ya seperti itu. Nah, ketika emang nemunya seperti itu ya dia harus setor lagi 20 jutanya contoh tadi ya gitu. Nah, lalu kalau sudah disetorkan bisa nanti buat kode billing dulu, nanti baru setorkan ke kantor pos atau bank persepsi. Nah, kan sekarang juga udah bisa melalui online sih ya. Udah bisa melalui. Gitu. Nah, baru nanti setelah disetor kurang bayarnya bisa deh laporan SPT tahunannya. Gitu. Jadi dikirim nihil ya. Iya, gitu. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Nah, untuk SPT statusnya nihil sendiri gimana, Kak? Nah, untuk status nihil ya berarti sama gitu. Sama rata antara yang dia hitung misalnya 100 juta, yang sudah dipotong juga 100 juta atau yang dia bayar juga 100 juta, berarti nihil. Tidak ada penambahan atau pengurangan gitu. Dan catatan juga ya, kalau kawan pajak misalnya tadi yang kurang bayar, saya meluruskan, kalau kurang bayar, kalau kita bayarnya status kurang bayar 20 juta, kita bayar 20 juta, status SPT-nya bukan jadi nihil ya kawan pajak. Itu tetap 20 juta. Bukan berarti dia kurang bayar, tapi menandakan memang dia kurang bayar 20 juta. Tapi bukan berarti statusnya bakal jadi nihil kalau dia udah bayar gitu. Tetap 20 juta. Menandakan memang dia setahun itu kurang bayar 20 juta. Tapi kalau dia udah bayar, ya itu
tidak otomatis berubah jadi nihil gitu status ini ya. Tapi dia sudah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan untuk menyetor kekurangannya seperti itu. Nah, kalau untuk nihil tadi saya lanjutkan, untuk nihil tadi ya itu tadi dia sama rata antara yang dipotong sama yang dihitung seperti itu. Nah, ini tambahan untuk ya kita-kita nih Nat, yang kerjanya mungkin di instansi pemerintah, baik daerah dan sebagainya itu. Nah, apalagi ya kalau kita sebut ASN kali ya gitu. ASN itu sesuai PMK 262 2010 disampaikan bahwa ya di mana terakhir diganti dengan PMK 168 2023 yang menyatakan bahwa PPh 21 atau pajak dari gaji kita itu yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur. Kadang-kadang teratur ya penghasilannya kan gitu. Nah, itu yang menjadi beban APBN atau APBD yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu atas beban APBD seperti itu. Sehingga disebut ditanggung. Nah, makanya sebenarnya kalau kita ASN ini pajak itu ditanggung gitu. Sehingga harusnya tidak ada namanya kurang bayar ataupun lebih bayar gitu. Jadi kalau ada ASN yang mengisi kurang bayar lebih bayar itu sebenarnya kurang tepat karena memang semua salah, iya, karena kita sebenarnya untuk pajak pajak dari ASN sendiri itu tidak ditanggung pemerintah gitu. Karena udah jadi menjadi beban APBN atau APBD. Seperti itu. Nah, untuk kawan pajak reminder lah gitu. Ketika misalnya kita ASN, itu harusnya statusnya nihil gitu. Tidak boleh ada permintaan. Dengan catatan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, instansi saja. Kalau dia bekerja di tempat lain ya mungkin bisa jadi kurang bayar ya. Itu yang menjadi catatannya. Nah, tadi kan Kak sudah dijelaskan terkait status SPT-nya. Tadi ada 3 status SPT, yaitu nihil, kurang bayar, dan lebih bayar ya. Iya. Nah, terkait pelaporan SPT tahunan ini, ada jatuh temponya nggak? Ada. Di Undang-Undang Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan itu sendiri sudah mengatur untuk SPT tahunan orang pribadi itu diatur maksimal atau paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sehingga untuk tahun pajak 2023 atau 2022, saya 2003 aja ya, 2023 itu berarti tanggal 31 Maret 2024 batas waktu pelaporannya. Seperti itu. Seperti itu. Ini untuk orang pribadi ya, Kak? Iya, untuk orang pribadi. Kalau untuk badan? Kalau untuk badan itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya 30 April. Oh, 30 gitu, April setiap tahun, ya. Iya. Oke. Nah, misalnya wajib pajak ini terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan, ada sanksinya kah? Ada juga, Nat. Sama di ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan sendiri itu sudah mengatur juga atau menyatakan bahwa untuk sanksi di pasal 7 ya disebutkan bahwa untuk SPT tahunan orang pribadi itu kenain sanksi 100.000 ketika dia tidak atau terlambat melakukan pelaporan SPT tahunannya. Seperti itu. Berarti setelah lewat dari 31 Maret, maksudnya 3 bulan periodenya ini, dia hitungannya terlambat kena sanksi ya, ataupun nggak melaporkannya gitu. Seperti itu ya Kak ya. Nah, apabila dalam isian SPT tersebut ada data yang terlewat atau belum dimasukkan nih Kak. Kira-kira itu SPT-nya bisa diperbaiki atau udah kalau udah dilaporkan ya nggak bisa diperbaiki lagi? Oke. Jadi di perpajakan sendiri untuk SPT tahunan ya untuk pajak semua itu bisa di pembetulan namanya. Jadi SPT pembetulan. Nah, jadi ketika emang ada data nih, misalnya saya masukin data harta kemarin ada yang kelewat 1 nih. Nah, tapi ya ibaratnya kita ingetnya itu di misalnya nih kita lapornya bulan 2, kita ingatnya di bulan 5. Nah, gimana nih? Kita sanksi nggak nih? Nah, seperti itu kan yang kawan pajak semua mungkin agak rancunya mungkin ketika menganggap bahwa ada kelambatan. Kadang kita melapornya di bulan Mei kan karena ada pembetulan. Iya, betul. Nah, tapi tadi kalau di pembetulan itu kalau dia belum melakukan pemeriksaan itu boleh lakukan pembetulan sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan. Kalau memang misalnya tadi lapornya di bulan 2 tapi dibetulkan di bulan 5 itu tidak ada sanksi yang dikenakan untuk kawan pajak gitu. Jadi silahkan lakukan pembetulan kawan pajak semua karena memang untuk SPT sendiri kan itu sudah disebutkan di Undang-Undang KUP pengisiannya itu harus benar, lengkap dan jelas gitu nah. Benar lengkap sehingga kalau nggak lengkap berarti ya harus dibenarkan lagi, dilengkapkan lagi. Nah, makanya ada SPT pembetulan. Bisa pembetulan 1, 2, 3 dan sebagainya. Gitu. Berarti masih bisa dibetulkan masih ya bisa, gitu. Kesimpulannya selama belum dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak kita. Gitu. Nah, Kak, boleh disampaikan closing statement-nya ke kawan pajak sekalian? Nah, oke. Jadi untuk kawan pajak semua, laporan SPT tahunan itu adalah satu hal kewajiban ya, yang sangat penting untuk mendukung perpajakan kita agar semakin kuat.
gitu ya kawan pajak. Maka dari itu, ayo nih kita budayakan pelaporan yang tepat waktu gitu sebelum tanggal 31 Maret tentunya gitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu ya melaporkan kewajiban SPT tahunan tadi itu dengan benar, lengkap, dan jelas gitu ya. Karena sesuai Undang-Undang KUP kita sudah mengatur seperti itu. Dan yang terakhir mungkin pesan saja bahwa untuk kita selalu mendukung perpajakan kita agar pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wah, itu tagline ini ya, DJP ya. Iya, Nah, gitu. pajak kuat, APBN Sehat, sehat, Indonesia Indonesia sejahtera. sejahtera. Nah, kawan pajak itu tadi pembahasan terkait serba-serbi pelaporan SPT tahunan bersama saya Natalia dan Kak Irwansyah ya tadi ya. Nah, semoga dengan adanya pembahasan ini, kawan pajak semakin paham dan segera melaporkan SPT Ya. tahunan ya. Nah, untuk kawan pajak ini jangan lupa nih lapor SPT tahunan sebelum 31 Maret 2024 dan jangan lupa untuk memadankan NIK NPWP sebelum 30 Juni 2024 ya. Apabila kawan pajak memerlukan informasi lebih lanjut, terutama terkait perpajakan, silakan follow dan ikuti akun media sosial KPP Pratama Curup di Instagram, X, Facebook, TikTok, dan YouTube KPP Pratama Curup dengan username @pajakcurup ya Kak ya. Iya. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah meluangkan waktu untuk menonton podcast kita ya Iya, Kak ya pastinya, dan gitu. mendengarkan pembahasan terkait SPT tahunan yang memang udah tiap tahun Tiap tahun sih ya, ya. Tapi rutinitas cuman kita gitu ya. harus tetap dibahas ya Kak ya Iya, gitu. karena lagi Iya. ininya masa-masanya Masanya, nih ya gitu. Kak ya. Nah. Oke. Saya Natalia dan narasumber saya Kak Irwansyah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.